Kita beralih ke informasi lainnya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meluncurkan kampanye nasional anti-scam dan aktivitas keuangan ilegal. Kampanye ini dilakukan seiring lonjakan laporan penipuan ataupun scam keuangan di Indonesia yang semakin tinggi dan mengkhawatirkan. Sekitar 2 tahun lalu, warga Jakarta Yosep Pangaribuan menjadi salah satu korban penipuan atau scam keuangan melalui pesan di aplikasi WhatsApp. Yosep bercerita tak sengaja mengunduh file dengan format APK yang otomatis membuat pelaku scam bisa mengakses data yang tersimpan di ponselnya. Ia menyaksikan layar ponselnya bergerak-gerak sendiri seolah dikendalikan dari jarak jauh oleh pelaku yang mencoba masuk ke berbagai aplikasi keuangan. Tak lama berselang, uang senilai 2 juta rupiah di dompet digitalnya pun raib. Sejurus kemudian, Yosep mengambil langkah meriset ponselnya ke mode awal dengan harapan menghentikan aksi kejahatan digital itu. Ya sebenarnya awalnya kan kalap kan, terus bingung, panik juga, tapi karena udah lihat dan udah pernah ngalamin dan tahu gitu, ya udahlah, paling yang dilakuin adalah ya udahlah uninstall ulang, next time kalau ada misalnya ada yang kirim lagi APK atau apa, lebih hati-hati aja sih gitu. Paling yang lapornya itu lebih ke ke yang bersangkutan aja, ini gimana nih, iya si aplikasi ini gitu, karena saya pikir udahlah nggak apa-apa lah gitu, ini pengalaman gitu, jadi belum kepikiran tuh mau ngelapor kemana gitu. Indonesia Anti-Scam Center atau IASC melihat sekitar 85% masyarakat Indonesia memiliki kesadaran dan kecepatan untuk melapor atas aksi scam setelah 12 jam peristiwa itu terjadi. Selain itu, kelompok generasi muda merupakan target utama dan rentan menjadi korban pelaku scam serta keuangan ilegal. IASC per 17 Agustus 2025 mencatat telah menerima 225.000 lebih laporan korban dengan total kerugian mencapai 4,6 triliun rupiah. Di rentang waktu yang sama, IASC memblokir 72.000 lebih rekening dari 359.000 lebih jumlah rekening yang dilaporkan. Atas tindakan itu, setidaknya lebih dari 349 miliar rupiah total dana berhasil diblokir. IASC mengungkapkan dana korban penipuan digital dilarikan secara multi-layer dan beragam format, seperti bank, virtual account, e-commerce, e-wallet, sampai kripto. Gitu ya. Jadi kecepatan orang untuk melapor itu sangat penting, itu pertama. Terus kemudian pertanyaan Mbak Desi tadi, kenapa yang sisanya itu kemana? Jadi yang langsung kita blokir itu yang benar-benar dipakai untuk kejahatan tersebut, Mbak. Jadi kita bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, dengan PPATK, dengan kepolisian dan lain, kita langsung blokir yang terindikasi langsung itu terkait kejahatan. Kadang-kadang itu tidak bisa langsung kita blokir kalau kita belum bisa tahu itu benar-benar yang langsung terkait dengan kejahatan. Kadang-kadang laporan kan nggak selalu benar ya, harus kita follow up dulu. Karena kecepatan mereka lapor akan menentukan banget mereka bisa berhasil kita selamatkan nggak dananya. Menghadapi tantangan yang semakin kompleks dengan modus yang semakin canggih pula, serta menyasar berbagai lapisan masyarakat, kampanye itu melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, BNPT, Badan Cyber dan Sandi Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, serta Asosiasi Fintech Indonesia. Keberhasilan memberantas scam dan aktivitas keuangan ilegal ini hanya bisa dicapai dengan sinergi yang kuat, literasi yang luas, serta komitmen yang konsisten. Dan melalui kampanye ini kita ingin membangun ekosistem keuangan yang tidak hanya lebih aman, tapi juga lebih inklusif dan berkeadilan. OJK menyebut isu scam paling banyak ditemukan dalam transaksi belanja online, seperti palsu impersonation, investasi bodong, lowongan kerja palsu, dan undian berhadiah palsu. Tak hanya persoalan scam, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal pasti menemukan dan menghentikan 1.840 entitas keuangan ilegal di sejumlah situs atau aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Desi Aritonang, Andika Surahmanto, Jakarta.